Ah, masa gitu doang sih kenalan? Gimana? Oke, kamu sebelah sini dulu, maaf. Oke. Mungkin perkenalannya udah ya. Ini tadi dengan siapa? Eva. Eva, oke. Dengan Eva ya, Kak Eva. Saya panggilnya Kak Eva aja, mungkin lebih enak aja kali ya. Kak Eva, di sini saya akan memperkenalkan nih sebuah mesin untuk membuat kopi atau Mas, bangun, ilmu ini mahal. Ayo. Nah, yang kemarin kita praktekkan di sini, kita bikin espresso biasa kemarin itu pakai manual atau pakai alat rockpresso. Ya. Nah, sekarang di sini kita pakai alat mesin kopi ini, pakai alat langsung dengan semi otomatis. Jadi timbangannya sama. Sama kayak kemarin. Sama. Oh, untuk timbangannya kita beda. Beda ya. Beda karena pakai rockpresso sama pakai mesin itu metodenya sedikit beda. Karena kalau udah pakai mesin dia otomatis, kalau pakai manual dia ya bikinnya manual juga gitu loh. Nah, untuk penggunaan biji kopinya, kalau untuk menggunakan mesin biasanya kita gunakan itu 18 gram karena 18 gram itu kita pakai portafilter yang double shoot. 18 gram espresso, 18 gram. 18 gram karena kita menggunakan portafilter yang double ya, ingat ya. Nah, untuk penggunaan portafilter yang single atau gasket blend yang single itu penggunaan biji kopinya cuma 10 gram. Kalau menggunakan mesin, ingat pakai mesin bukan pakai rockpresso ya. Nah, berhubung kita pakai portafilter yang double, berarti kita langsung timbang aja nih biji kopinya 18 gram. Oke. Terus kurang 1. 18 gram. $17. Oke, tambahin dikit. 18. Nggak naik, Bu. Oh, itu udah. Oh, udah. Dia agak loading. Iya, kita pakai 18 gram, kemudian kita masukkan ke alat grinder ini nih, alat gilingan kopi. Masukkan ke hooper. Setelah dimasukkan ke hooper, nah di sini kita biar tahu nih ukurannya, tingkat kehalusan di sini ya. Kebetulan barusan udah saya setting juga. Untuk tingkat kehalusan si espresso di sini kita menggunakan 0,5. Oh, beda sama yang kemarin ya? Beda. Karena di sini settingannya beda sama grinder yang kemarin. Oh, gitu. Ya, biar kalian tahu ini jadi settingan untuk espresso menggunakan ukuran 0,5. Nah, nanti ada cara pembuatan. Ini kan gini ya? Ini 1 nih. Nah, ini 0. Sorry, ini 0. Nah, kita pakai 0,5 di sini. Oh, gitu. Ya, Nanti jadi diputar ininya kan? ya. Nah, di angka 1, di angka 2, di angka 3 buat menu Vietnam Rip. Angka 3. Tapi yang kemarin kan di angka 4. Iya. Nah, di sini kita gunakan pakai angka 3. Angka 3. Dan untuk kopi tubruknya kita menggunakan angka 4. 6 ring. Ingat ya? Oke. Kopi tubruk angka 4. Setelah dimasukkan ke alat ke hooper ini, lalu kita nyalakan on off-nya. On off-nya terus ini diputernya. Enggak, dia didiemin aja. Oh, dijamin aja langsung. Sampai dia habis. Nah, setelah habis baru kita matikan lagi untuk on off-nya. Setelah digiling semua baru kita ambil alat portafilter ini. Nah, sebelum dimasukkan biji kopi yang setelah yang udah digiling tadi, itu biasakan si portafilter ini harus bersih. Makanya nanti harus ada alat lap kering. Jadi di sini kita coba pakai tisu dulu ya. Nah, biasakan si portafilter harus kering dan ya, bersih dan nggak basah. Dibuka. Lalu kita masukkan. Gampang sebenarnya. Kalau diulang-ulang jadi ahli, ya. Iya. Ini karena tidak terbiasa saja. Oke, setelah dimasukkan semua,
baru kita masuk ke proses temping atau proses temper untuk memadatkan si biji kopi yang dihaluskan ini. Ya, prosesnya posisinya Begitu. posisinya harus Lihat, kayak gini. Lihat, nah. Posisinya harus ditempel ke sini. Sorry, si portafilternya harus kayak gini. Dan proses pegangnya itu harus lurus, jangan sampai bengkok. Nah, posisi tangannya harus lurus seperti ini. Begini berarti. Ya, jadi penekanannya itu bukan dari tenaga dari sini, tapi Tapi dari lengan. Siku ini harus lurus. Ya, posisinya harus kayak gini nih. Jadi, sorry. oke, nggak apa-apa. Jadi posisinya harus menghadap ke sana. Harus Ya. begini berarti. Jadi jangan sampai kayak gini, itu nggak baik. Apalagi kayak gini, itu kurang etis banget gitu kan. Jadi posisinya Jadi kalian begini ya. harus di depan customer itu harus cool. Gitu. Jangan Jangan cool ya, ingat. Jadi posisinya harus kayak gini. Nah, posisinya pegangnya harus kayak gini. Jadi harus sama rata. Nah, jadi kalian kenapa saya harus pegangnya kayak gini? Jadi mengetahui untuk sisi sama sisinya rata. Setelah rata kayak gini, baru kita puter. Puter. Oh, harus diputer ya. Biar rata. Nah, harus seperti ini nih posisinya, rata. Ya. Oke, setelah di temper ini, kita bersihin dulu nih sebelum dimasukkan ke alat mesin kopi ini, ke group head ini nih. Nah, metode pembersihannya ada 3 metode. Pertama, 1, 2, 3. Oh, jadi Jadi harus dibersihin dulu dari sini nih. Jadi jangan sampai nempel di sini. Kalau nggak dibersihin, itu lama kelamaan di sininya berkerak. Itu akan Sulit. memudahkan untuk cepatnya si mesin rusaknya mesin ini. Jadi hal ingat kecil, sebelum tapi efeknya besar ya. efeknya besar. Kalau Jadi tidak sebelum diperhatikan. dimasukkan kalian biasain dulu bersihin 3 metode ini. Jadi gimana tadi? 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya. Oke, sebelum dimasukkan ke group head, nah ini namanya group head nih. Oke, ini namanya group head. Sebelum dimasukkan, kalian biasain dulu namanya backflush atau keluar dulu untuk membuang si sisa kotoran. Oh, di back. Oke. Jadi dipencet itunya dulu ya. Ya, dipencet dulu. Kurang lebih di sini kan ada ukurannya nih. Di angka 5 sampai ukuran 5 lah itu hitungannya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Udah matiin, baru kita masukkan si portafilter ini. Ke mesin bentar, ke mesin. Terus Nah, sampai seperti ini nih, sampai dia kenceng ya. Setelah dimasukkan semua, baru kita ambil yang Jadi namanya. sebelum dimasukkan dipencet ininya dulu nih, yang ada gambar. Ya. Jadi untuk ngebuang sisa kotoran. Nah, setelah dimasukkan portafilter ini dan si kopi yang tadi dihaluskan, baru kita ambil yang namanya one shot glass. Boleh? Ini cupangnya jenis apa ya? Oke, setelah itu baru kita nyalakan nih, langsung ini pencet posisi aja. dulu ya, posisi dulu ya. Ya, Gelasnya posisinya di harus posisi. pas posisi kayak gini. Posisi. Setelah itu baru kita nyalakan. Habis ini. Itu bisa. tuh. Ini aku. Nah, dia kalau dihitungan di 6 dia sudah keluar, berarti itu tandanya bikin espresso kalian berhasil. Oh gitu. Ya. Kalau 6, kalau angka Kalau di hitungan 6 si espressonya angka sudah keluar, 6 itu tandanya kalian sudah berhasil sudah bikin espresso. keluar, Ya. berarti Karena posisinya kayak gini, espresso itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ristretto, ada perfect espresso, dan ada ekstrak lungo. Lungo itu pulang sih bahasa Jawanya mungkin ya. Nah, ini dalam bahasa barista itu lungo itu timer belum sampai di angka 24 detik dan sudah mencapai kapasitas di angka 30 mili. Itu namanya lungo. Nah, espresso itu biar kalian tahu nih, yang kalian harus tahu bikin espresso itu yang harus kalian ketahui materinya ialah 18 gram biji kopi untuk double shoot. Timer yang dipakai ialah 24 detik. Espresso yang didapatkan 30 mili. Itu namanya espresso. Tapi kan 24 detik kan itu dari situnya. Kita nggak bisa setting kan? Ya, ini udah settingan. Berarti yang harus kalian pelajari ialah tingkat kehalusan Ini. si biji kopinya. Berarti ini 18 gram 0,5 Ya, ya kan? 0,5 terus langsung langsung dipencet dan ukur di angka 6 itu sudah keluar, berarti tandanya kalian berhasil bikin espresso. Untuk 18 gram itu kalian harus ketahui itu buat double shoot espresso, bukan buat single shoot espresso. Ya, jadi simpen kalau misalnya ada pesan 1, berarti kan masih ada sisa 1. Simpen buat nanti yang berikutnya. Ya. Jadi kalau bikin single
Nanti coba cari deh di Tokopedia beli Iya, gas beli. cat blend yang singlenya Kayak sama kayak atau gini. portafilternya. Portafilter yang single. Iya, yang Di single. itu aja di Jaya Ada, Makmur Mbak. ada kan? Jaya Makmur nggak ada nih, Lajada. Oh, Lajada Tokped. Tokped ada. Portafilter single. Heeh. Coba kirimin linknya nanti ya. Iya, siap. Ini single ya? Ini Jadi single. nanti ntar ibu beli Nah, satu ini lagi single, yang single jadi nggak double. kebuang-buang. Kasian banget. Ini namanya Perfect Shoot Espresso. Kak, kenapa saya bilang biji kopi itu rasanya variasi atau beda-beda? Ada yang rasa jeruk, ada yang rasa coklat, ada yang rasa kacang, ada yang rasa karamel. Itulah kenapa kalian harus bisa meraciknya. Padahal yang kalian tahu kopi itu anggapannya cuma pahit. Tapi kenapa orang banyak yang senang terhadap kopi? Ada yang dibilang specialty kopi. Nah, di situ termasuk saya pribadi pun mempelajari ternyata si kopi itu dari tiap daerah beda. Beda karakter, beda rasa juga. Tapi ini nggak perih di Lampung ya? Enggak. Saya berani minum ini satu shoot. Asik. Dan rasanya nggak terlalu pahit. Jadi asamnya dapat, pahitnya juga dapat. Itu yang namanya perfect shoot espresso. Tapi kalau kalian bikinnya bitter atau ristretto, itu kalian nggak bakalan kuat. Pasti yang naiknya itu rasa asamnya, pahitnya nggak dapat. Itu perfect shoot ini yang makanya kalian harus benar-benar mempelajari sebelum merangkak ke bikin cafe latte, es kopi susu. Yang harus kalian pelajari adalah bikin espressonya. Gue seneng banget loh, cewek kopi rasanya seksi. Nah, ini yang namanya espresso. Kalian minum 3 shoot pun nggak bakalan sakit Ini perut. masih ada bumbunya. Ya, ini adalah kremanya. Ah, Krema. Jadi si espresso itu ada 3 tingkatan. Tadi pas saya taikin ada 3 tingkatan. Ini namanya sweet. Yang hitam ini ini sweet, ini krema. ada yang udah jadi belum ngomong dari tadi? Mau bikin apa nih? Mau cappuccino, Cappuccino, mau cafe latte, atau cafe mau latte. americano nih? Cafe latte. Oke, siap. Saya buatkan ya. Oke, cemungut. Cemungut, guys. Yang Ingat ya rumusnya ya. Yang tadi ice ya. apa yang hot? Siapa Oji? Yang ice. Nanti Nggak gue yang kirim. hot. Kita bikin Buat latte-nya. contekan tempel di sini. Nggak. Cappuccino berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi orang yang siapapun yang lain dia ngeliat Jadi untuk contekan. membuat cafe latte mau di Ih, keren banget deh ininya. Iya dong. Apa? Simpel sirupnya mau digabung atau mau Iya. dipisah? Gula cairnya. Kayak apa? Gulanya mau digabung aja. Oke, siap. Bagus banget loh ininya, lihat sayang. Jadi ada rantai-rantainya apa sih? Kamu ya? Kayak apa? Celemek. Gulanya duluan ya? Ya, gulanya Tuh, duluan. bikin cafe latte berarti gulanya berapa duluan? Gulanya kita Catat. pakai 20 mili. Kemudian kita masukkan terserah mau pakai green pill atau mau pakai ultra mill. Pil. Gula cair. Nah, simpel Gula cairnya berapa mili? 20 mili. Terus press millnya kita gunakan 120. Banyak ya? 120 mili pas. Enggak, maksudnya udah sama gulanya kan? Iya. Berarti 100 mili dong. Enggak. Jadi 140 hitungannya. Gula cair 20. Bisa susu ultra. Nah, setelah itu baru kita masukkan es batu. Mana es batunya, Neng? Maaf. Harus pakai sendokan es batu itu ya, aku nggak punya lah. Iya. Banyak ya, Makmur. Banyak ya. Tapi di Kemarin online Bapak juga nggak banyak. tahu. Di online aja deh. Murah. Oh iya, udah. Jadi pakai centong nasi ini es batu. Kan harusnya pakai yang skop es batu itu loh, yang stainless. Ya boleh. Nah, setelah dimasukkan es batu ini, baru kita masukkan si espressonya ini di Gampang atas. banget ya bikin es coffee latte ya. Oh, gampang banget Kamu ke kafe dong. ngabisin duit, nih beli sini aja. Nah, inilah hasilnya. Cuma begini doang tuh nggak? Nah, biasanya kan Kadang-kadang kita 70.000. cafe latte itu ada yang pakai whipping cream. Nah, itu kondimen aja sih opsional. Mau Nah, aku dipakai udah atau beli enggak. creamer diapain nih? Kenapa? Cappuccino Boleh? mau? Perbedaan cafe latte sama Cappuccino. ya? Nah, proses cappuccino itu metodenya harus di shaker.